Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Kewirausahaan kelas L akan menjelaskan apa itu kewirausahaan dan apa saja yang ada di dalamnya. Mungkin mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kita tarik slide-nya. Ya, perkenalkan saya sendiri Muhammad Aswar Kemal Abdillah. Untuk digambar ke saya yang paling kanan. Mungkin lanjut ke Mas Irza. Nama saya Andika Irza Pradana. Lalu lanjut ke Mbak Via. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Dinuraini. Mungkin lanjut ke sebelah kanannya lagi, Mbak Alin. Perkenalkan, nama saya Alin Via Surya Budi. Ya, lanjut ke sebelah kanannya lagi, Mbak Sela. Perkenalkan, nama saya Rimul Azilah. Oke, apa saja yang bakal kita bahas kali ini? Di sub pembahasan ini kita ada 5 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian kewirausahaan dan pendapat para ahli. Yang kedua adalah aspek dasar wirausaha. Yang ketiga adalah karakteristik wirausaha. Keempat adalah riset data dan pengembangan kewirausahaan yang ada di tingkat global. Dan kelima adalah yang terakhir adalah manfaat kewirausahaan. Lanjut. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih kewirausahaan itu? Pada tahun 1985, seorang ahli bernama Peter Drucker menyebutkan bahwa kewirausahaan adalah sebuah tindakan inovatif yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk menghasilkan kekayaan. Nah, berikutnya kita ada definisi sendiri dari kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Jadi kewirausahaan itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk menciptakan suatu produk baru atau metode yang baru untuk mendapatkan manfaat dari situasi yang ada. Nah, berikutnya sebelum kita berwirausaha tuh kita harus ngapain sih? Nah, ini dia aspek-aspek dari berwirausaha yang perlu kita perhatikan. Pertama, ada opportunity, yaitu kemampuan untuk melihat kesempatan yang ada. Jadi kita harus tahu nih kapan ada kesempatan buat kita untuk berwirausaha, apa aja yang sedang populer biar kita bisa berwirausaha. Kedua, ada demand. Kita perlu tahu berapa jumlah barang dan jasa yang diperlukan oleh pasar sehingga apa yang kita lakukan pada saat berwirausaha itu nantinya bisa cukup, tidak kelebihan ataupun kekurangan. Nah, yang ketiga, yang penting juga nih guys, yaitu risk. Kita harus tahu resiko apa aja yang kita ambil dalam berwirausaha ini. Apakah resiko yang kita ambil nantinya sepadan dengan keuntungan yang kita dapatkan. Nah, itu tadi aspek-aspek yang harus kita perhatikan dalam berwirausaha. Perkenalkan, nama saya Irza. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik wirausaha. Jadi, apa sih karakteristik wirausaha itu? Jadi, karakteristik wirausaha yaitu hal yang berkaitan dengan ciri khas, perilaku, watak, tabiat, sikap, serta tindakan seorang wirausaha dalam mewujudkan ide atau inovasi ke dalam dunia usaha. Berikut penjelasan karakteristik dari seorang wirausaha. Yang pertama yaitu jujur. Jadi jujur di sini yaitu kunci utama jika seorang wirausaha ingin sukses dalam menjalankan usahanya. Dan juga sikap jujur ini akan mencerminkan seorang wirausaha menjadi pionir untuk karyawannya. Dan tentunya jika hal itu telah dilakukan, maka usaha yang dijalaninya insya Allah akan semakin berkembang pesat dan juga semakin dapat mencapai kesuksesan yang ingin diraih. Dan yang kedua yaitu disiplin. Jadi disiplin sendiri yaitu kedisiplinan ini merupakan modal utama untuk seorang wirausaha untuk dapat memulai berwirausaha. Jadi dengan disiplin ini tentunya dapat menggerakkan semangat dan juga motivasi untuk menjalankan sebuah usaha yang akan ditekuni. Dan tentunya akan tidak mungkin bisa juga mencapai target yang ingin dicapai oleh wirausaha tersebut. Dan yang ketiga yaitu kreatif dan inovatif. Jadi kreatif dan inovatif ini tentunya sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Mengapa? Karena seorang wirausaha harus mendapatkan, bisa dibilang harus menciptakan produk yang dapat unik dan berbeda. Dan tentunya dengan didukung dengan kreativitas dan inovasi, tentunya
usaha yang dijalankan tersebut akan menciptakan sebuah produk yang dapat menarik minat para pelanggan. Tentunya dengan adanya sikap kreatif dan inovatif ini tentunya harus dimiliki oleh seorang wirausaha dalam mengembangkan sebuah usahanya. Dan yang keempat, yaitu berkomitmen tinggi. Jadi, seorang wirausaha harus memiliki rasa komitmen untuk menjalankan usahanya yang akan dijalani. Bagaimana sebuah usaha jika seorang wirausahanya tidak memiliki komitmen? Yang tentu saja usaha itu akan hancur dan tidak menutup kemungkinan juga bakal berhenti. Tentunya seorang wirausaha harus memiliki rasa komitmen yang tinggi, yang berani memegang teguh prinsip, dan niscaya usahanya akan berkembang dan mencapai kesuksesan. Dan yang kelima yaitu mandiri dan realistis, yaitu bagaimana seorang wirausaha harus bisa mandiri dan realistis. Jadi di sini seorang wirausaha harus memiliki kemampuan atau menganalisa keputusan dengan tepat dan juga realistis. Dengan adanya sifat ini atau tindakan ini, seorang wirausaha akan mencapai sebuah kesuksesan dalam menjalankan usahanya, dan tidak menutup kemungkinan usahanya juga akan berkembang dengan pesat. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan personal. Jadi mau tidak mau seorang wirausaha harus memiliki keterampilan personal, yaitu yang dimana dalam membangun sebuah usaha, seorang wirausaha harus mampu mencari tim, berkomunikasi dengan tim, terus memanfaatkan setiap peluang yang ada, dan juga mampu bekerja sama dengan pihak-pihak luar agar sebuah usaha yang dijalani dapat menguntungkan bagi kedepannya untuk dalam mengembangkan sebuah usaha yang telah dijalani. Dengan demikian, dari 6 karakteristik wirausaha yang telah saya jelaskan, harusnya seorang wirausaha harus memiliki sikap yang seperti ini agar usahanya akan berkembang pesat dan mencapai kesuksesan. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang riset data dan pengembangan kewirausahaan Indonesia di tingkat global. Yang pertama, mari kita mengkhususkan pembahasan ini terhadap negara Indonesia sendiri. Mengutip dari sidonews.com, bahwa pada Februari 2020 kemarin masih tercatat sebanyak 6,88 juta penduduk Indonesia berstatus sebagai pengangguran terbuka. Dan kami telah meriset datanya berdasarkan tingkat pendidikannya. Bisa dilihat dari slide yang telah kami tampilkan bahwa dari slide tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa angka pengangguran tertinggi masih terdapat pada posisi tingkat pendidikan SMK. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan kewirausahaan Indonesia di tingkat global. Sebagaimana telah dikutip dari kompas.com, pada tahun 2019, Global Talent Competitiveness Index atau bisa kita sebut GTCI telah melakukan riset data tentang perkembangan kewirausahaan untuk daya saing global, di mana pada riset ini terdapat 5 negara teratas yang menempati posisi perkembangan kewirausahaan terbaik dan memiliki daya saing global yang bagus. Negara tersebut adalah yang pertama Swiss, yang kedua ada negara Singapura, selanjutnya ada Amerika Serikat, dan selanjutnya ada Norwegia, dan posisi kelima ditempati oleh negara Denmark. Lantas, Indonesia sendiri berada di posisi 67 di dunia. Tidak hanya itu, Indonesia juga masih berada jauh di bawah negara-negara Asia lainnya, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, Korea Selatan, dan Jepang. Ya, melihat data kewirausahaan di Indonesia dan didasarkan pada pemeringkatan yang ada di atas tadi,
Indonesia masih tertinggal jauh terhadap negara Singapura, bahkan negara-negara ASEAN lainnya. Artinya, hal ini akan menuntut Indonesia untuk meningkatkan potensi kewirausahaan dan menciptakan potensi ekonomi kreatif lainnya di era digital yang saat ini sangat berkembang pesat. Hal ini ditujukan karena agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Indonesia sendiri sudah mulai banyak merintis beberapa startup untuk menunjang perekonomian bangsa, seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Ruang Guru. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat kewirausahaan. Manfaat kewirausahaan yang saya jelaskan yaitu ada 3 aspek, secara general, makro, dan mikro. Secara general dapat dilihat di slide berikut, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan tingkat pengangguran, dapat menjadi panutan dalam berhidup hemat, dan menciptakan dan meningkatkan wirausahaan yang berkualitas, lalu menjadi indikator keunggulan dan daya saing negara. Secara makro, wirausahaan berperan dalam ekonomi nasional sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa, dan juga berfungsi menciptakan investasi baru, pembentukan modal baru, menghasilkan lapangan kerja, menciptakan produktivitas, meningkatkan ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Secara kualitatif, fungsi makro diperankan oleh usaha kecil, yaitu usaha kecil memperkokoh perekonomian nasional yang berperan sebagai pemasok. Usaha kecil juga meningkatkan efisiensi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Lalu juga usaha kecil yang dipandang sebagai pendistribusian pendapatan nasional sebagai alat pemerataan berusaha dan pendapatan. Untuk secara mikro, bisa dilihat juga di slide berikut, yaitu peran wirausaha adalah penanggung dan risiko ketidakpastian, mengombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah atau inovasi dalam usaha baru. Nah, yang berkaitan secara mikro, yaitu bisa kita lihat dari bentuk usaha seorang inovator. Nah, wirausaha seorang inovator sendiri berperan dalam menemukan dan menciptakan seperti produk baru, teknologi baru, ide-ide baru, organisasi usaha baru, dan planner. Lalu kita bisa melihat lagi ke arah wirausaha yang berperan sebagai perancang atau planner. Jadi wirausaha yang menjadi planner ini akan membuat suatu produk, yaitu perencanaan usaha, strategi perusahaan, ide-ide dalam perusahaan, dan organisasi perusahaan. Jadi manfaat kewirausahaan sendiri akan tetap tertunjang dengan wirausaha yang berkualitas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Ya, sampailah kita kepada kesimpulan. Di kesimpulan ini kita menarik 3 titik, yaitu pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur. Maksud dari pendidikan itu sendiri, penting adanya pembelajaran tentang kewirausahaan di dalam dunia pendidikan. Karena di semua lembaga pendidikan itu nanti akan diharapkan terciptanya lulusan yang mampu menciptakan hal-hal baru dan inovatif dalam hal entrepreneurship. Terus di bidang ekonomi, meningkatnya angka wirausaha di Indonesia ini diharapkan dapat membantu perekonomian negara maupun individu, karena dengan kewirausahaan ini dapat membuka lapangan kerja baru secara luas dan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Yang ketiga yaitu infrastruktur. Dengan meningkatnya angka wirausaha, diharapkan infrastruktur yang ada di Indonesia dapat meningkat dan memudahkan para wirausahawan dalam menjalankan dan mendistribusikan usahanya kepada para konsumen. Mungkin ditutup sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.